bergabung kepada yang terhormat moderator kita Ibu Tati Yuniarti STM PSDA, narasumber kita Bapak Slamet Lestari STMT, serta yang kami banggakan peserta webinar pada malam hari ini. Dengan sangat antusias sekali, saya Rasita Mulyati STMT dari Direktorat Bendungan dan Danau yang tentunya akan memandu acara webinar yang sangat luar biasa ini hingga selesai nanti. Dapat diinformasikan bahwa webinar SDA yang kita laksanakan sekarang merupakan webinar pertama di tahun 2023. Sekaligus sebagai penanda bahwa SDA Muda masih tetap eksis untuk menjadi wadah berbagi ilmu melalui webinar-webinar dengan judul yang pastinya sangat menarik. Kali ini topik webinar kita adalah tentang kupas tuntas konsep early release pada bendungan sebagai upaya mitigasi bencana banjir di Indonesia. Pastinya akan banyak informasi-informasi menarik yang dapat kita ambil. Sebelum kita mulai selanjutnya, izinkan kami untuk memaparkan profil singkat tentang SDA Muda yang merupakan inisiator dari webinar ini. Izin saya share. SDA Muda merupakan wadah insan muda sumber daya air untuk berkontribusi nyata, bergerak di bidang sosial, pengembangan diri, dan iptek. SDA Muda diharapkan dapat menjembatani dan mempersempit gap antara generasi dan dapat menjadi media untuk transfer pengetahuan dan berbagi ilmu pengalaman. Ini merupakan inisiator dari SDA Muda. Apa saja kegiatan SDA Muda? Yaitu SDA Muda Berbagi, SDA Muda Berkurban, SDA Muda Berdialog, SDA Muda Mengajar, SDA Muda Peduli, SDA Muda Goes, SDA Muda Calling for Paper, SDA Muda juga berperan serta pada pelibatan aparatur muda dalam kegiatan-kegiatan strategis. Mulai dari food estate, kemudian kita juga dapat follow melalui sosial medianya di Instagram. Berikut foto-foto partisipasi SDA Muda oleh insan PUPR. Itu tadi paparan singkat tentang SDA Muda. Baiklah para peserta webinar, sebelum kita mulai webinar ini, marilah saya perkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara diskusi di kesempatan kali ini. Beliau bernama Ibu Tati Yuniarti STM PSDA. Beliau merupakan lulusan Magister Pengelolaan Sumber Daya Air ITB. Adapun aktivitas kesehariannya sebagai Subkoordinator Perencanaan Teknis Direktorat Bendungan dan Danau. Untuk itu, para peserta webinar, mari kita langsung sambut saja. Ini dia moderator kita, Ibu Tati Yuniarti STM PSDA. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Rasid sebagai host yang telah membuka acara ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam.
sebelumnya tadi sudah perkenalkan saya Tati yang akan memandu jalannya diskusi atau webinar pada malam ini. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita bisa hadir di acara ini, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa webinar ini merupakan webinar perdana di tahun 2023. Semoga dengan adanya webinar yang perdana ini akan secara kontinu dari teman-teman SDA Muda mengadakan webinar biar sharing knowledge antara senior-senior kita di SDA dan atau teman-teman sejawat kita bisa saling bersharing ya, baik itu pengalaman atau keilmuannya. Bersama kita juga sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Slamet Lestari. Selamat malam Bapak. Sehat Pak? Malam Mbak, sehat alhamdulillah. Sebelumnya saya coba membacakan daftar riwayat hidup atau CV dari narasumber kita. Beliau adalah saat ini bertugas sebagai Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau, Direktorat Bendungan dan Danau, Ditjen Sumber Daya Air. Nah, dari riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung, S2 Magister Pengelolaan Sumber Daya Air di Institut Teknologi Bandung, dan menyelesaikan studi S3 di Universitas Parahyangan. Nah, dalam tema kali ini membahas terkait kupas tuntas konsep early release pada bendungan sebagai upaya mitigasi bencana banjir di Indonesia. Yang saat ini kita ketahui kita sedang menghadapi musim hujan ya dan cuaca ekstrim. Nah, perlu suatu strategi nih bagaimana upaya terutama dari kami dari Kementerian PUPR dalam memitigasi terutama untuk pengelolaan bendungan seperti apa. Nah, salah satunya dengan strategi early release. Nah, malam ini kita akan mendengar dari narasumber kita apa dan mengapa perlunya early release dan bagaimana penerapannya early release. Tidak untuk selanjutnya supaya untuk mempercepat kita persilakan kepada narasumber untuk dapat menyampaikan paparannya. Kami batasi mungkin sekitar 20 menit, Pak. Nanti selanjutnya akan ada diskusi. Saya coba bikin 2 sesi untuk diskusinya. Sesi pertama nanti ada 3 penanya, kemudian sesi kedua 3 penanya. Bagi teman-teman yang selama mendengarkan pemaparan terkait early release ada pertanyaan, boleh dituliskan juga di kolom chat apa pertanyaannya, kemudian nanti kami coba membacakan dan nanti kami coba tunjuk pertanyaannya untuk bisa menyampaikan secara langsung pada narasumber. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Slamet sebagai narasumber untuk dapat menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tati, Mbak Rasita, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, memenuhi permintaan dari teman-teman. Kebetulan saya dijadwalkan hari ini untuk memberikan sharing. Jadi mungkin tepatnya bukan ke kupas tuntas, tapi lebih ke arah sharing ya, sharing terkait dengan kebijakan early release atau strategi early release ini. Sebelumnya saya mohon izin Pak Tati, Mbak Rasita, saya juga mengundang teman-teman dari PJT1, Pak, Generasi Muda SDA PJT1, yang kebetulan tadi sore saya diskusi sama teman-teman PJT1, sehingga saya juga ikut mengundang teman-teman ini biar ikut sharing dengan kita semuanya. Baik, bisa minta tolong di-share Mbak ya paparannya ya. Sekali lagi, sekalian, teman-teman semuanya, jadi saya yakin malam ini tidak akan tuntas terkait dengan sharing kita ini. Saya coba mempersingkat saja. Ada 2 hal atau 2 poin yang nanti mungkin saya akan tekankan terkait dengan sharing kita malam ini. Yang pertama adalah apa itu early release dan mengapa kita perlu early release. Ya, harapannya nanti akan terdeliver ke teman-teman semuanya. Yang kedua, bagaimana penerapan early release ini untuk bendungan-bendungan kita yang saat ini juga sudah kita kelola. Next.
Oke, baik. Saya akan mulai sharing malam ini dengan memberikan gambaran mengenai potret bendungan-bendungan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat atau kita buka catatan di rekaman bendungan kita ini pertama kali dibangun tahun 1902, zaman penjajahan kolonial Belanda. Namanya Bendungan Butak. Ini letaknya ada di Gerobokan, Jawa Tengah. Dan kalau kita telusurin, Bendungan Butak ini memang disiapkan oleh Belanda untuk memberikan suplai air area perkebunan yang memang saat itu menjadi komoditas yang digalakkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembangunan ini terus berjalan. Ini bisa kita lihat di tabel paparan atau di layar kita ini. Per 10 tahun ini perkembangannya cukup banyak. Jadi kalau kita lihat pada saat penjajahan Belanda sampai penjajahan Jepang, walaupun itu cuma sebentar, ini paling tidak ada 35 bendungan yang dibangun di sana. Kebijakan pembangunan bendungan juga terus berlanjut pada saat kemerdekaan. Ini Orde Lama, ini ada 2 bendungan. Terus Orde Baru ada lebih kurang 51 bendungan dibangun. Terus Orde Reformasi sampai sekarang ini jumlahnya cukup signifikan naiknya, ada 153 per 2022 kemarin. Nah, kalau kita cermati dari clustering era pembangunan bendungan ini bendungan-bendungan kita ini ya tadi saya singgung sebelumnya pada masa penjajahan ini lebih ke arah untuk suplai air ke perkebunan. Sementara pada Orde Lama ini perkembangannya sedikit berubah, selain perkebunan juga sudah ada kebutuhan air baku yang harus disuplai dari bendungan kita. Demikian juga Orde Baru, kalau kita membaca sejarah yang ada, kebijakan pada saat itu kita kenal ada swasembada pangan, terutama beras pada zaman Orde Baru ini, sehingga kebutuhan air terkait dengan bendungan ini lebih berubah dari tadinya perkebunan ke arah irigasi, terutama padi. Pada zaman itu juga sudah air baku semakin berkembang dan mulai muncul kebutuhan baru, PLTA, tenaga air untuk energi di sana. Demikian juga kalau kita lihat perkembangan Orde Baru, Orde Reformasi sampai sekarang ini, kebutuhannya sedikit berubah. Yang tadinya utamanya di irigasi menjadi air baku yang utama. Ini seiring dengan perkembangan penambahan penduduk dan mulai bergeser pula alih fungsi lahan yang tadinya irigasi juga kita sudah temuin, apalagi akhir-akhir ini sudah banyak juga area irigasi kita ini menjadi perumahan, perindustrian dan lain sebagainya. Sehingga pada era 2020-an ini kebutuhan pengendalian banjir muncul di sana dan wisata. Jadi terutama untuk pengendalian banjir ini karena semakin banyaknya infrastruktur yang dibangun di hilir dari sungai-sungai kita dan kota-kota pun banyak bertumbuh di sana, termasuk bandara juga banyak di sana. Salah satunya ya Bandara Kulon Progo ini ya, kalau kita lihat ini di bagian hilir dari sungai yang ada di bendungan kita. Jadi dua catatan yang bisa kita ambil dari sejarah ini. Yang pertama adalah bahwa fungsi bendungan-bendungan kita ini sesuai dengan eranya ini terkorelasi langsung terhadap infrastruktur utama di bendungannya. Jadi kalau bendungan itu digunakan untuk air perkebunan, fungsi atau infrastruktur utama yang melekat di bendungan itu adalah intake untuk air perkebunan. Demikian juga kalau dia ada air baku, perkebunan, atau PLTA, dan irigasi, di sana juga intake-nya akan terkorelasi di sana. Nah, kalau kita cermatin sampai dengan era Orde Reformasi awal, kebutuhan pengendali banjir ini tidak ada. Jadi kalau kita kita lebih fokuskan, bendungan kita itu memang belum disiapkan untuk pengendalian banjir secara spesifik.
Jadi dia hanya ikutan. Ikutan itu karena reduksi dia punya tabungan, itu saja sebagai fungsi ikutan, bukan secara spesifik didesain sebagai pengendali banjir. Jadi ini harus kita cermati. Dan kalau kita lihat lebih detail, termasuk bendungan yang selesai di 2022 kemarin, itu perencanaannya lebih kurang 5-10 tahun ke belakang. Jadi kira-kira tahun 2000-an direncanakan, dan itu juga masih belum spesifik difungsikan untuk pengendalian banjir. Jadi catatannya adalah infrastruktur yang ada memang belum disiapkan untuk pengendalian banjir. Next, Pak. Potret selanjutnya, saya ingin berbagi informasi mengenai kondisi bendungan kita, kapasitasnya terutama. Ini jadi kalau kita lihat dari beberapa literatur yang kebetulan saya pernah coba kumpulkan dari tulisan-tulisan ilmiah yang ada, ini cukup mengkhawatirkan kita juga ini. Yang pertama adalah kecenderungan umum kapasitas bendungan kita ini mengalami pengurangan. Dan kita sadari pula bahwa sebagian besar bendungan kita itu di area vulkanik, di hilir dari gunung-gunung berapi. Kita tahu kalau gunungnya meletus, ya sudah sedimen itu akan bermuara atau akan menuju ke tampungan dari bendungan-bendungan kita. Yang kedua, kalau kita lihat dari studi ini, laju pengurangan tampungan bendungan kita ini cukup signifikan. Ada yang bahkan sampai 8% pengurangannya. Dan itu kalau kita lihat, ini dua gambar di atas ini, dua bendungan yang cukup mengkhawatirkan kita. Yang pertama yang atas itu bendungan Pica, ada di daerah Purwokerto. Ini sudah awalnya itu di garis bawah itu yang tampungan awal, tapi sekarang sedimennya itu sudah luar biasa, sudah mendekati intik yang ada. Demikian juga kalau kita lihat gambar yang kanan, ini area kerjanya teman-teman PJT 1, Bendungan Sutami, ini juga diperkirakan kalau kita tidak melakukan aksi apa-apa ya 2023 ini penuh, sudah tidak mempunyai fungsi tampungan efektif di sana. Jadi ini. Dan kalau kita lebih cermati lagi di literatur, rata-rata ini pengurangannya 1,28% per tahun. Dan kalau kita kaitkan dengan data tadi, pembangunan bendungan kita, ini lebih kurang 70% ini dari total 241 bendungan sampai 2022 ini, usianya lebih dari 20 tahun. Jadi 70% ini 20 tahun usianya. Jadi kalau kita korelasikan terhadap pengurangannya, ini tentu sangat besar sekali pengurangan yang terjadi di sana. Next, Mbak. Selanjutnya, ini potret lain dari fenomena alam yang berkaitan dengan bendungan kita. Jadi kalau kita cermati dari informasi-informasi dari BMKG ini, ada fenomena-fenomena La Nina, El Nino, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan kita tersendiri. Dulu mungkin tidak begitu terdeteksi, tapi sekarang informasinya konfirmasinya semakin bagus. Jadi ini menjadi tantangan kita. Peristiwa yang kedua adalah beberapa waktu yang lalu, ini di NTB kalau nggak salah di 2021. 2021 di NTB dan NTT di sekitarnya situ ada badai Seroja, dan ini badai pertama yang masuk area darat kepulauan kita. Jadi sebelumnya adalah di area laut, sekarang sudah bergerak ke darat. Ini menjadi sesuatu tantangan juga kita ke depannya. Terus ada juga studi, ini saya cuplik studi dari Ibu Wani, salah satu peneliti senior di Puslitbang Sumber Daya Air. Beliau menemukan fenomena adanya kenaikan debit banjir periode ulang tahunan kita. Kalau yang disampaikan di sini adalah periode ulang yang tadinya 50, sekarang terjadinya 25 tahunan. Jadi ini semakin besar, artinya semakin besar debit yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi ini juga tidak jauh dari fenomena pemanasan global di sana. Nah, next, Mbak. Nah, tantangannya adalah dengan kondisi bendungan yang ada, dengan usia yang ada,
terus dengan fenomena alam seperti ini, ya, sorry, sebelumnya tadi. Dengan tantangan seperti ini dan infrastruktur tadi, catatannya, infrastruktur yang ada secara spesifik tidak disiapkan untuk pengendalian banjir, sehingga kita diharuskan untuk melakukan penyesuaian agar bendungan kita ini adaptif terhadap fenomena-fenomena tadi. Arahnya adalah ke area rilis. Next. Ini apa itu rilis dan mengapa rilis ini terjadi. Jadi sebelumnya aja. Nah, jadi ini ada 3 mungkin fenomena yang bisa menjadi referensi kita terkait dengan rilis ini. Yang pertama, saya sedikit cerita bahwa sekitar Oktober tahun 2019, kami di Direktorat Bendungan dan Danau dan beberapa staf dari Bintek, BTP, dan beberapa balai mendapat tugas ke Jepang. Kami diberi tugas untuk mempelajari sistem integrasi water resources manajemen pengelolaan air secara terpadu di sana. Dan pada saat kami datang, rencana memang dijadwalkan kami seminggu di sana. Begitu kami datang ke bandara, kami dapat kabar dari teman-teman di sana bahwa mereka mendapatkan early warning system dari BMKG-nya Jepang, jadi Badan Meteorologi Jepang. Seminggu yang akan datang, dan itu pas jadwal kami harus pulang ke Indonesia, akan terjadi badai di Jepang. Kalau nggak salah badainya badai Hagibis di sana. Jadi ini mereka seminggu sebelumnya, mereka sudah dapat pemberitahuan early warning system. Dan BMKG di sana atau Badan Meteorologi mereka sudah memprediksi jalur dari badai ini kemana. Dan kalau kita kaitkan dengan bangunan air, bendungan khususnya, mereka juga sudah memberitahu nanti ada sekian bendungan yang akan dilewati oleh badai ini. Dan badai ini kira-kira akan memberikan intensitas hujan sekian milimeter. Sehingga informasi itu langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman pengelola sumber daya di sana. Mereka strategi apa yang mereka lakukan? Mereka menurunkan muka air dari bendungan-bendungan yang ada. Dan kami berdiskusi di sana cukup menarik. Jadi kenapa kok begini? Mereka bilang bahwa inilah salah satu strategi yang biasa mereka lakukan, karena mereka juga hampir tiap tahun dilalui oleh badai. Sehingga untuk mereduksi agar puncak badai yang terkorelasi dengan hujan, itu dapat direduksi terhadap dampak banjirnya. Ini yang mereka lakukan. Next. Peristiwa yang kedua adalah di Indonesia. Ini kejadian banjir di Kalimantan Selatan. Kalau nggak salah bulan Januari di 2021, awal tahun. Hampir seluruh kabupaten di kawasan Kalimantan Selatan ini banjir. Cuman ada satu kawasan, Kabupaten Tapin, itu tidak banjir. Nah, ternyata begitu ditelisik, saat itu memang kita sedang konstruksi bendungan dan sudah baru selesai, baru impounding bendungan Tapin, dan kebetulan di daerah upstream. Jadi bendungannya masih kosong, terjadi hujan merata di seluruh Kalimantan Selatan, semua daerah hampir semuanya terjadi banjir, dihilir dari bendungan Tapin, tidak. Jadi ini menarik waktu itu dan sempat menjadi evaluasi kami di Direktorat Bendungan terkait dengan hal ini. Next. Yang ketiga bahwa kita juga sebetulnya sudah melakukan mulai tahun 2000-an, sekitar 2015 2018 itu dilakukan perencanaan mengenai bendungan Ciawi dan Sukamai. Dan spesifik baru bendungan inilah yang didesain untuk mengendalikan banjir Kota Jakarta. Nah, kalau kita lihat 3 referensi ini, next Mbak, apa yang bisa kita lakukan? Semuanya konsepnya sama. Jadi menyediakan ruang di bendungan. Kalau di di Jepang tadi itu dia by design, mereka memang sudah menyiapkan operasional seperti itu. Bendungannya sudah beroperasi, dia turunkan sebelum puncak badai datang.
Di Tapin ini kebetulan karena bendungannya kosong, jadi masih ruangannya sangat-sangat besar, air puncak hujan, puncak debit banjir yang terjadi dia tertampung di bendungan kita, sehingga yang melimpas kecil sekali. Nah, untuk yang Ciawi Sukamai, dia by design memang disebut dry dam, jadi bendungan yang memang dia selalu kosong dan memang disiapkan untuk menampung banjir dengan outflow yang tetap. Dia hanya satu gorong-gorong dengan debit tertentu. Berapapun debit yang datang, sepanjang dia belum penuh, dia keluarnya selalu kapasitas gorong-gorong itu. Selalu kecil ke arah Jakarta. Ini kira-kira. Cuman garis bawahnya adalah bahwa keperluan penyediaan ruang redaman banjir agar pada saat puncak banjir datang, dia bisa mereduksi di sana. Inilah yang nanti embrio dari early release ini. Next, Mbak. Nah, sekarang saya coba lebih spesifik apa itu early release. Jadi kalau melihat dari konsep 3 fenomena tadi, early release ini adalah strategi, metode, atau cara. Bahwa caranya gimana? Caranya adalah menurunkan elevasi muka air waduk hingga elevasi tertentu sebelum puncak banjir datang, agar tersedia volume ruangan untuk mereduksi puncak banjir, sehingga outflow-nya setelah keluar dari bendungan itu sekecil mungkin sehingga dapat ditampung oleh kapasitas alur sungai di hilirnya. Jadi ini kalau boleh meresume dari apa itu early release sebagai pertanyaan pertama tadi. Nah, ini gambarannya kalau kita bisa lihat di layar sebelah kanan, ini ada 2 gambar. Kalau yang tadi saya sampaikan, bendungan-bendungan kita kalau tidak didesain dengan early release, itu kapasitasnya hanya dari muka air normal sampai muka air banjir. Di situ tampungan yang tersedia. Bisa nggak dia mereduksi banjir? Bisa. Tapi tidak signifikan dan bukan by design. Dia hanya fungsi ikutan. Akan sangat berbeda dengan yang gambar di bawah. Jadi di bawah itu dia di bawah elevasinya diturunkan sampai di bawah dari muka air normalnya. Dan itu dilaksanakan sebelum kejadian banjir datang. Jadi ini kira-kira perbedaannya. Ruang volume tampungan banjir itulah yang membedakan reduksi terhadap outflow-nya. Next, Mbak. Ini regulasinya. Sebelumnya regulasinya tidak memungkinkan atau tidak membolehkan bahwa muka air itu routing atau perhitungannya itu dari bawah, dari elevasi yang diturunkan. Cuman kemarin kami sudah berdiskusi dengan konseptor SNI yang ada. Ini referensinya dan ini sudah keluar. Nah, perubahan ini adalah memungkinkan. Jadi itu narasinya untuk desain bendungan dengan pelimpah kombinasi, pelimpah tanpa pintu dan berpintu, penelusuran banjir dapat dimulai dari elevasi dasar pintu. Statement ini memberikan ruang kepada kita untuk mendesain adanya early release sebagai volume tampungan banjir di bendungan kita. Nah, ini sedangkan untuk bendungan yang telah dibangun, ini untuk memediasi tadi, bendungan-bendungan yang sudah dibangun pada masa Belanda sampai awal reformasi kemarin, ini dimediasiin adalah harus dioperasikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Nah, ini SOP-nya nanti yang menjadi PR kita semuanya. Dan ini juga menjadi tugas dari teman-teman generasi muda selanjutnya. Agar bendungan-bendungan kita yang sudah tua itu juga bisa berfungsi sebagai pengendali banjir. Next. Ini kira-kira gambarannya. Yang biru paling tinggi itu adalah inflow-nya. Yang titik-titik merah adalah kalau kita tidak melakukan early release, itu debitnya bisa berkurang, bisa, tapi tidak begitu besar. Nah, sementara yang titik-titik hitam yang paling bawah itu adalah kalau kita melakukan early release, debit yang keluar akan jauh lebih kecil dibandingkan debit inflow-nya. Ini kira-kira gambaran apa itu early release. Dan tadi sekaligus menjawab kenapa kita perlu early release, karena bendungan-bendungan kita tadi yang sudah tua terutama sebelumnya tidak didesain untuk pengendali banjir dan infrastrukturnya tidak mendukung adanya early release ini. Next. Sorry sebelumnya, Mbak.
Ya, ini yang merah ini saya pengen menekankan. Jadi dengan early release, jadi ada keuntungan lain selain muka air atau debit yang keluar dari bendungan itu lebih kecil, sehingga mampu ditampung oleh sungai, kapasitas sungai di hilirnya, juga akan menurunkan muka airnya di daerah bendungannya pada saat debit banjir terjadi. Keuntungannya apa? Keuntungannya bendungan kita akan semakin aman, tinggi jagaannya akan semakin besar. Jadi kemungkinan dia overtopping yang memicu dembrik juga akan semakin kecil. Jadi ada dua keuntungan kita melakukan release. Yang pertama adalah debit keluar sebagai pengendali banjir ke arah hilirnya bisa kita minimalkan atau kita bisa optimalkan di situ. Yang kedua adalah muka airnya di genangan kita juga bisa kita turunkan pada saat banjir, sehingga bahaya overtopping terhadap bendungan juga terbantu di sana. Next. Nah ini tahapan-tahapannya. Jadi sebenarnya tahapan ini disusun oleh Mas Bian sama Mbak Tati. Jadi yang pertama adalah kalau kita mau melakukan skenario release mendesain by design, yang pertama adalah kita harus tahu kapasitas sungai atau infrastruktur apa yang ada di hilir yang harus kita lindungi. Yang kedua, kapasitas sungainya berapa biar dia tidak terjadi banjir overtopping di sana. Terus yang ketiga, kita melakukan routing di bendungan dengan puncak atau hidroga banjir sesuai dengan desainnya. Itu dia outflow-nya masih lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas sungai. Kalau outflow-nya lebih besar, artinya dia masih banjir, maka dilakukan penurunan. Tapi kalau dia sudah ternyata kok outflow-nya lebih kecil daripada kapasitas sungai yang ada, dia tidak banjir. Artinya kita tidak perlu early release. Tapi kalau masih besar, jawabannya iya, kita perlu early release, menurunkan muka air waduk. Kita routing, katakanlah kita turunkan 1 meter dulu, kita cek routingnya, kita lihat outflow-nya masih besar atau sudah lebih kecil. Kalau ternyata masih lebih besar, kita turunkan kembali, sehingga nanti kita ada optimasi di sana. Untuk mengendalikan banjir di hilir, kita harus menurunkan sekian meter. Inilah, menurunkannya inilah namanya early release. Next, Mbak. Nah, ini beberapa referensi saja. Kalau kita melindungi area infrastruktur yang ada di hilir, ini berdasarkan Permen PUPR 28 tahun 2015. Kalau dia ibu kota kabupaten atau ibu kota kabupaten atau kota, itu Q10 sampai Q20. Untuk ibu kota provinsi, ini Q20 sampai Q50, tapi biasanya kita ambil Q50. Untuk ibu kota negara itu Q50 sampai Q100. Jadi ini berdasarkan urgenitas dari infrastruktur yang kita lindungi. Next. Dan ini kalau kita cek kembali, kalau kita memang harus mereduksi debit outflow-nya tadi dengan early release, dan kita sudah tahu kita harus menurunkan sekian meter, pertanyaan selanjutnya adalah kita menurunkannya pakai apa? Nah ini yang kita cek dulu. Apakah intake yang ada mampu untuk menurunkan muka air pada kondisi musim hujan? Kalau dia sudah, berarti kita tidak perlu tambahan infrastruktur. Cukup dengan fasilitas intake yang ada. Tapi kalau ternyata tidak mampu, harus ditambahkan infrastruktur tambahan berupa pintu early release. Jadi ini kira-kira looping gimana kita melakukan penerapan early release by design. Next. Ya, ini hasil inventarisasi dari Mbak Tati dan Mas Bian, ini dari kami di Perencanaan Bendungan dan Danau. Ini dari 61 bendungan yang kita bangun pada era Pak Jokowi dan Pak Bas sebagai Menteri. Ada 61 bendungan yang kita targetkan sampai 2024 atau 2025. Dari 61 bendungan ini ternyata ada 32 bendungan ongoing dan 29 bendungan selesai. Ini per 2022 kemarin. Dari 32 ongoing, 7 bendungan sudah ada pintu. Terus 10 bendungan tidak perlu pintu, karena tadi saya sampaikan outflow-nya ada yang lebih kecil daripada kapasitas sungai, sehingga kita tidak perlu menurunkan. Ada juga yang dia sifatnya suplesi, dia hanya sebenarnya bendungan itu catchment-nya kecil, dia disuplesi dari wilayah sungai yang lain.
Dan ada juga 2 bendungan ini, Ciawi Sukamahi yang memang tidak perlu bentuk karena sudah didesain sebagai pengendali banjir sebagai dry dam. Selanjutnya ada 2 bendungan tidak diandalkan, ini kapasitas terlalu kecil, yaitu Sidan dan Tamblang. Ini berdasarkan routingnya tidak efektif, kalau kita turunkan juga tidak akan banyak membantu karena kapasitasnya kecil. Terus ada 13 bendungan perlu pintu. Jadi 13 perlu pintu ini juga sudah ditindaklanjutin oleh Mbak Tati dan Mas Bian terkait dengan pemrograman tindak lanjutnya. Sadawarna, Sepaku Semoy, dan satu lagi Sindang Hela itu sudah dikonstruksi di lapangan. 29 bendungan sudah selesai, ini ada 4 bendungan ada pintunya, 22 bendungan tidak perlu pintu, dan 3 bendungan perlu pintu. Dan 3 bendungan ini semuanya ada yang sudah ongoing ya sekarang ini. Next, Mbak Tati. Ya ini hanya terakhir saja, gimana kita mengoperasikan nantinya. Mengoperasikannya ini selalu kita koneksikan, ke depannya akan kita koneksikan dengan BMKG, early warning systemnya, jadi nggak jauh berbeda dengan di Jepang. Di BMKG kita juga sebenarnya 7 hari itu sudah memberikan early warning system ke kita terkait dengan potensi hujan besar di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di daerah atas dari bendungan kita. Dan itu kalau kita lihat gambar ke kiri bawah, ini salah satu bendungan kita di Sadawarna. Tadinya tidak ada desain pintu, pas konstruksi kita sisipkan karena kebijakan ini dari Pak Menteri harus diterapkan. Langsung mereka konstruksi pintu yang kuning itu sebelah kanan, jadi di kanan pelimpah. Sifatnya tidak mengganggu pelimpahan, dia tidak mengganggu operasional dari overflow bendungan pada saat banjir. Ini Mbak Tati, Mbak Rizka dan teman-teman semuanya yang ingin saya sharing malam ini. Saya kembalikan untuk diskusi teman-teman semuanya. Silakan. Iya, terima kasih Pak Slamet sebagai narasumber sudah menjelaskan secara detail ya tadi teman-teman dari bagaimana potret bendungan Indonesia. Ternyata banyak bendungan yang usianya juga sudah cukup tua ya. Dan tadi tantangan-tantangannya yang ada untuk pengelolaan bendungan. Terus tadi kenapa early release itu terjadinya gimana. Nah, sekarang saya coba buka untuk sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang ingin lebih bertanya ya apa yang tadi kurang dari pemaparan atau ada kondisi yang sudah teman-teman misalnya sudah pernah menghitung atau enggak sudah tahu terkait dengan pengendalian banjir di bendungan. Saya coba buka sesi pertama untuk 3 penanya. Jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau meng-unmute mikrofonnya. Dari generasi muda ini, ayo ngumpulin narasumbernya ini yang izin dari siapa yang pertama? Ya, dari ya, dipersilakan Mas. Ya. Nama saya Mahendra dari PJT 1 Prom Jasa Tirta yang tadi sempat diundang Pak Slamet ya. Ya, terima kasih Pak Slamet, tadi paparannya sangat-sangat interaktif ya, sangat menarik dan penuh dengan, kalau saya rasa sih penjelasan di generasi milenial nih ya, tidak melulu hanya tulisan-tulisan tapi ada gambarnya, udah cocok ini. Yang ingin saya tanyakan tadi, nah menarik memang early release ya. Ya satu pertanyaan saya terkait dengan early release. Apakah ada early release ini guidance atau patokan yang harus ditaati bendungan untuk memang benar-benar harus diterapkan? Misal saya ambil contoh, kalau di tempat kerja kami, salah satunya di tempat saya yaitu Danau Toba, apakah itu diperlukan karena melihat catchment-nya yang cukup besar sampai 7 kabupaten, early release ini harus diterapkan. Tadi saya belum melihat kira-kira, saya kira ada gambaran sekitar 0 sampai berapa juta kubik ini harus diterapkan early release, atau kalau lebih dari itu saya dirasa kurang efektif lah karena luasannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tadi yang bendungan purpose utamanya ya.
bahwasanya untuk pemenuhan kebutuhan secara parsial ya, yang di zaman kolonial sampai sekarang ini. Nah, saya ambil contoh lagi di Danau Toba, itu sebenarnya purpose pembangunan bendungan itu sebenarnya kebutuhan utamanya untuk pembangkit listrik. Nah, ini hubungannya kan juga terkait dengan apa ya, kalau orang usahawan nih kalau membuang air ini kan sayang ya, kalau orang pengusaha ini harusnya disimpan terus nanti ya dibuang secara dicicil lah. Nah, ini saya melihat ada bentrokan kepentingan di sini antara regulator dengan operator sebagai operator untuk pemanfaatannya. Itu bagaimana menjembataninya? Mungkin dua itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hendra atas pertanyaannya. Pak, kita tambah satu pertanyaan dulu ya Pak sebelum dijawab biar sekalian izin Pak. Ada satu pertanyaan dari chat room dari Satya Cahyenoviadi. Selamat malam, izin bertanya, jika ternyata forecast BMKG lebih besar daripada realisasi, apakah perlu kita melakukan verifikasi hujan yang turun terhadap forecast karena mempengaruhi kondisi volume bendungan? Nah, ini mungkin biasanya kan BMKG memberikan forecast ya, ini tuh seperti apa, bagaimana mempengaruhinya. Mungkin dua pertanyaan dulu ya teman-teman, biar dijawab oleh Pak Slamet dahulu, nanti saya coba buka sesi pertama. Mangga Pak, dari pertanyaan pertama dari PJT1. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Mas Mahendra, PJT1. Regulasi Mas ya, regulasi yang bisa kita anut tidak. Jadi tadi kalau kita lihat dari paparan saya terkait dengan Permen nomor SOP Mas. SOP itu SNI ya, SNI 3432 2022. Itu di situ bahwa operasionalnya Mas itu sesuai dengan SOP yang ada di bendungan. Jadi itu yang pertama. Intinya adalah bahwa tiap bendungan harus kita siapkan SOP-nya. Biasanya kalau normalnya, kalau selama ini kan kita berbicara mengenai POW dan TPOW ya. Kita berbicara di situ. Dan kalau kita cermatin POW itu lebih teliti, lebih ke arah layanan. Walaupun di sana memang ada muatan dari reduksi banjir, ada, tapi tidak spesifik untuk pengendalian banjir. Sekali lagi, POW ini lebih ke arah kelayanan. Apakah itu layanan irigasi, air baku maupun PLTA. Jadi memang ini SOP ini harus disiapkan sebagai tambahan. Dan dia sifatnya intercept dari POW, Mas. Intercept itu apa? Jadi tidak sepanjang tahun itu kita terapkan. Jadi pengendali banjir kita lakukan hanya pada saat musim penghujan. Jadi kalau musim kemarau ya nggak ada masalah, musim penghujan. Dan dia sifatnya, tadi saya bilang intercept. Jadi kalau katakanlah POW yang ada, dia menahan air pada elevasi 100 plus 100. Pada saat musim hujan, nanti harus ada SOP yang dia langsung connect terhadap BMKG. Kalau BMKG ada early warning system akan terjadi badai dengan kualifikasi lebat ataupun badai di sana, itu harus kita turunkan muka airnya. Jadi muka airnya berapa? Itu by design tadi berdasarkan dari routing dan sebagainya. Itu spesifik akan berbeda antara satu bendungan dengan bendungan yang lain. Intinya harus ada penurunan muka air sebagai early release di sana. Ya. Nah nanti gimana kaitannya dengan POW kita? Jangan-jangan nanti tekor dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi konsepnya adalah kita turunkan sebelum puncak banjir datang. Jadi kalau kita sudah turunkan banjirnya datang, otomatis dia akan kembali ke POW awal. Jadi sebenarnya regulasinya ke sana, Mas. Secara spesifik mengenai ini sedang kita siapkan memang. Sedang kita siapkan regulasi pastinya dan SOP-nya tiap-tiap bendungan nanti akan kita masuk ke situ. Kita akan masuk nanti kalau sebagian dari teman-teman ini ada ditugaskan di UPB, minggu depan kita akan ada acara internalisasi UPB, nanti akan kita bahas juga di sana. Teman-teman UPB nanti akan kita berdayakan. Dan teman-teman PJT kami juga undang, Mas, PJT 1, PJT 2, kami undang, biar nanti kita bisa sharing sama-sama di sana.
Jadi itu ini tugas kita ke depannya. Itu yang pertama terkait guidance. Jadi ada SOP khusus yang nanti menjadi intercept dari POW kita. Terus yang kedua kaitannya sama konflik kepentingan dan tadi di Danau Toba. Sebenarnya Danau Toba itu danau Mas, bukan bendungan. Memang ada apa strukturnya di outline-nya itu sebagai apa namanya pembangkit listrik PLTA di sana. Tapi dia konsepnya bendungan. Ada konflik kepentingan. Ini terjadi Mas di Jatiluhur Mas. Kalau posisinya ada konflik kepentingan antara bahwa ditahan itu adalah uang, dilepas itu sayang karena itu uang bagi PLTA. Pertama kali prioritasnya adalah keselamatan penduduk Mas, masyarakat. Jadi regulatornya kita, operator harus ikut regulator. Kira-kira begitu. Dan ini sudah terjadi, pernah terjadi di Jatiluhur. Kalau diperintah nggak ada apa diminta nggak mau menurunkan, akhirnya perintah yang turun. Diperintahkan untuk diturunkan dan itu akhirnya diturunkan oleh direkturnya, Mas. Karena kalau nggak ya diganti semuanya itu. Jadi regulator yang harus berperan di situ. Memang ada sedikit konflik kepentingan, tapi tadi kalau kita perhitungannya cermat, PO kita nggak akan terganggu karena dia intercept. Kita siapkan ruangan sebelum datang debit banjir, dia akan kembali kalau banjirnya datang. Dan itu kalau memang apa namanya ininya langsung nyambung yang tadi forecast-nya lebih besar dari BMKG. Jadi yang pertama kita harus desain dulu. Harapannya kita infrastruktur kita di bendungan kita itu sudah siap dulu terkait dengan kebutuhan rilis ini. Kalau dia dari intiknya bisa menurunkan banjir pada saat pada saat musim banjir bisa menurunkan muka air dengan konsep rilis, kita nggak perlu infrastruktur. Tapi kalau tidak mampu, kita harus tambah pintu. Jadi infrastrukturnya harus kita siapkan. Nah, mengenai prediksinya, ini memang ke depan kita akan perkuat lagi. Dari hindcasting maupun forecastingnya kita akan perkuat, dan di Direktorat OP sudah mulai ke sana. Dan Mbak Tati sama Mas Bian ini juga sudah kami di perencanaan juga sudah merencanakan untuk OPB-nya nanti kita lari ke sana mengenai hindcasting dan forecasting. Jadi untuk memperkuat itu. Dan harapannya memang nanti ke depannya BMKG kita juga bisa kita andalkan untuk memberikan apa namanya inputting terhadap pola pengelolaan bendungan kita ke depan. Jadi itu Mbak Tati, semoga bisa memberikan jawaban. Kalau masih belum jelas, monggo kita diskusikan lagi. Ya, gimana Mas Hendra? Ya tadi sudah cukup clear ya. Danau Toba dan bukan bendungan. Iya, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Slamet. Ya, terima kasih. Mungkin yang tadi Pak, pertanyaan yang kedua terkait dengan forecast BMKG. Nah, terhadap realisasinya apakah perlu ada verifikasi dari hujannya? Jadi kadang kan ada forecast dari BMKG. Ya, tadi sedikit saya singgung memang pertama kita harus siapkan dulu infrastrukturnya. Yang kedua, hindcasting forecasting kita perkuat. Terus BMKG juga nanti kita kita harapkan dapat membantu memvalidasi. Jadi kedepannya diharapkan akan lebih bagus lagi, Mbak. Terus ya tadi sebetulnya salah satu yang nanti kita siapkan terhadap teman-teman OPB dan pengelola bendungan juga. Saya tahu di PJT 1 itu punya Aquarius, Mas ya. Dan Aquarius itu sudah bisa melingkan antara satelit, ARR dan AWLR. Harapannya nanti kalau sudah BMKG ngomong nanti ada potensi hujan ringan, hujan sedang maupun berat, kita sudah punya prediksi. Kita kira kalau BMKG ngomong ringan itu yang terjadi di ARR saya, automatic rainfall recordernya itu milimeter per hari. Nah, kalau kita korelasikan dengan AWLR juga akan bunyi. Kira-kira nanti akan ketemu sekian meter kubik per detik yang masuk ke bendungan kita. Harapannya ke depan juga nanti akan kita perkuat itu. Sistem sistem hidrometeorologi pengukuran kita juga akan kita perkuat sehingga kita prediksinya tadi Mbak untuk menjawab dari Mas Satya ya itu juga nanti kita akan lari ke sana. Perlu, jawabannya perlu dan kita ke depannya akan lari ke situ. Oke Pak, mungkin penjelasan tadi juga menjawab pertanyaannya Mbak Nevi ya. Tadi yang apakah guidance terhadap Freeport untuk melakukan rilis tadi sudah SNI yang tadi ya Pak. Terus tadi mitigasi jika perakhiran hujan tersebut jauh berbeda tadi juga sudah
jawab juga, jadi sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nevi juga yang terkait tadi forecast dan handcastingnya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak terkait ini. Nah, dari ini Mas Sofyan Satria Rahman, untuk bendungan yang sudah jadi namun belum mempertimbangkan bangunan untuk early release, apakah bisa dilakukan penambahan bangunan untuk early release? Jika bisa, bangunan seperti apa dan pada elevasi berapa bangunan tersebut? Mungkin langsung dijawab Pak, tadi kan ada flowchart ya Pak, mungkin ini penambahan infrastrukturnya. Pertanyaan dari Pak Sofyan. Ya, terima kasih Mas Sofyan atas pertanyaannya. Jadi bendungan yang sudah ada gimana? Ada 2 bendungan yang sudah jadi Mas, sekarang lagi konstruksi terkait dengan penyelesaiannya. Jadi jawabannya harus dilakukan. Sekarang ini ya. 2 bendungan itu, satu adalah Sidang tadi saya ceritakan. Sidang itu sudah tender tahun kemarin, akhir tahun 2022. Saat ini sedang konstruksi di lapangan. Jadi yang pertama gimana kalau bendungan sudah jadi ini? Yang pertama kita lihat dulu Mas, intake-nya. Tadi saya bilang, intake-nya bisa nggak menurunkan muka air yang ada? 2 bendungan ini tidak mampu, intake-nya tidak mampu. Sehingga kita perlu tambahan namanya pintu air rilis. Pintu air rilis ini adalah pintu secara terpisah dari bendungan, sebenarnya terpisah dari pelimpah yang ada. Dia hanya difungsikan untuk menurunkan muka air pada saat musim penghujan. Jadi tadi, ini kan musim penghujan ceritanya, kita mengendalikan banjir ya. Terus BMKG bilang, seminggu yang akan datang dia akan ada badai di sana. Kira-kira debit yang akan masuk sekian kira-kira. Nah itu kita bisa memprediksi, oh dengan debit sekian kita harus menurunkan muka air itu sekian. Jadi pakai pintu tadi. Nah infrastruktur apa tambahan tadi? Pintu Mas. Letaknya di mana? Kalau lihat dari paparan saya tadi, itu kira-kira di sebelahnya dari spillway yang ada. Kalau nggak ada, kita cari mana yang kira-kira ada. Jadi intinya adalah kita tambah pintu, yang pintu itu bisa kita operasikan sebelum banjir datang. Begitu banjirnya sudah datang, pintu harus kita tutup. Semua air melimpas dari pelimpah yang ada. Jadi bisa, dan kita akan lari semuanya, ada 240, nanti kita evaluasi semuanya, bendungan-bendungan kita, apakah memang perlu rilis, tidak. Karena ini sebagai salah satu adaptasi fungsi dari bendungan kita ke depan. Ya, silakan Mbak. Ya Pak, ini ada 3 pertanyaan nih, saya coba panggil untuk bisa langsung bertanya ya, biar kita bisa langsung interaksi. Ada dari Fendi Ferdian, Mas Fendi Ferdian, apakah masih hadir di Zoom? Hadir Ibu, mohon maaf kamera mati karena perbatasan ini sinyal. Silakan Mas, perkenalkan diri dari mana dan langsung bertanya. Silakan. Mohon izin, saya Fendri dari PJT 1 juga Pak Slamet. Terkait penurunan elevasi dalam rangka early release, ini jauh mana deviasinya terhadap RTOW yang ada Pak Slamet? Karena kan kita dalam operasional sudah ada panduan, ya. Jadi deviasinya sejauh mana? Kemudian kapan early release ini dilaksanakan? Karena beberapa kali sepertinya kemarin tuh di awal-awal periode musim penghujan, ya. Jadi sepertinya ada instruksi untuk penurunan elevasi muka air waduk. Nah, di saat kondisi rilis dari intake itu sudah maksimal ataupun posisi elevasi waduk itu di bawah mercu spillway, apakah kita juga harus melaksanakan hal tersebut? Ini itu pertanyaan kami Pak. Terima kasih. Ya, Pak, mungkin bisa langsung dijawab Pak, biar langsung berinteraksi. Mangga Pak. Iya Mbak, biar saya juga nggak lupa Mbak. Ya Mas, yang pertama Mas Fendri terkait dengan apa nggak berpengaruh terhadap deviasi RTOW atau POW-nya. Ya, ini tadi seperti yang saya jelaskan ke Mas Mahendra tadi, Mas Fendri. Jadi sifatnya dia intercept, Mas. Jadi kapan, ini sekaligus menjawab kapan ini dilakukan. Jadi kalau tadi saya bilang, BMKG itu memberikan early warning system ke kita itu seminggu sebelumnya. Tapi dia nggak memberikan begitu saja. Kita yang harus minta. Informasinya ada, websitenya ada.
Jadi kalau kita pasif ya pasti nggak dapat informasi itu. Tapi biasanya seminggu sebelum kejadian itu sudah dirilis oleh BMKG terkait dengan potensi-potensi apa namanya hujan besar yang ada di sekitar area kerja kita. Jadi kapan dilaksanakan? Biasanya seminggu sebelumnya dia sudah. Kalau posisi dari elevasi muka air bendungan kita masih tinggi, masih di muka air normal atau malah di atasnya, segera harus kita turunkan, Mas. Jadi seminggu sebelum kejadian. Ya. Nah, begitu sudah turun, kan kira-kira seminggu ini banjirnya datang, Mas ya. Begitu dia datang, muka air kan otomatis dia akan masuk ke PUW lagi, Mas. Jadi kalau kaitannya sama deviasi, mestinya kalau perhitungan kita tepat, tidak ada kaitannya sama PUW nanti karena dia akan diisi lagi. Kita turunkan hanya sementara kira-kira seminggu menyambut datangnya banjir yang akan terjadi. Terus yang kalau posisinya sudah di bawah gimana Pak? Ya enggak ada masalah. Tinggal disesuaikan aja kira-kira reduksi banjir yang diharapkan berapa. Kan gitu Mas. Sebetulnya dari routing kan kita bisa tahu. Kalau dia katakanlah hujan sekian itu terkorelasi untuk debit periode ulang sekian tahunan, kita kan bisa main-main di routingnya Mas ya. Dan routing itu nanti outflow-nya berapa. Makanya tadi di flowchart-nya yang disampaikan Mbak Tati tadi, kapasitas sungai di hilirnya harus kita kuasai. Sekali lagi bahwa ini kaitannya dengan banjir. Kita harus kuasai berapa kapasitasnya. Sehingga outflow yang harus keluar dari bendungan itu bisa kita kalkulasi. Outflow ini itu kait sama reduksi banjir, reduksi routing tadi, itu terkorelasi dengan berapa rilis harus kita turunkan. Semakin besar rilis, semakin besar pula volume tambungan banjirnya, semakin kecil outflow yang akan terjadi. Jadi di sana Mas Fendri, jadi harus dihitung memang satu persatu ini. Ya, gitu Mas Fendri. Iya Pak, mungkin kalau kami melihat kan untuk bagaimana kita tahu apakah itu nanti akan masih bisa mengejar RTUW kan sebenarnya dalam satu siklus, satu periode pengisian Pak ya, satu periode musim hujan. Seringkali prediksi BMKG itu ke depan mungkin ada yang tidak sesuai. Nah ini kadang-kala saat setelah kita rilis ternyata untuk menaikkan kembali untuk mengejar RTW kesulitan. Nah ini yang mungkin akan jadi kendala Pak. Ya, nanti dihitung sama-sama Mas. Tapi ini kan belum dilakukan Tapi saya tahu bahwa ini kekhawatiran ini muncul Mas. Tapi secara logikanya bahwa kita menurunkan muka air itu menyambut datangnya banjir. Pasti dia nggak ada deviasi di sana, pasti keisi Mas. Ya, cuman strategi ini memang belum Mas. Itu kekhawatiran itu muncul kalau kita melakukan penurunan di akhir musim penghujan. Di akhir musim penghujan kalau masih ada fail atau melesetnya BMKG, nah itu recovery-nya kita bermasalah. Jadi nanti kita harus kasih catatan sendiri di akhir musim penghujan. Mungkin kita bermain aman di sana. Tapi tetap bahwa tugas pengendalian banjir itu nggak bisa ditolak, Mas. Jangan sampai nanti teman-teman dimarahin lagi sama Pak Dirjen ya, karena nggak bisa nurunin muka airnya. Di hilirnya masih banjir. Nah ini, ini yang kejadian kemarin, Mas. Terima kasih banyak Pak Slamet. Siap, sama-sama. Terima kasih Mas Fendri atas pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Ini semakin malam semakin banyak bertanya Pak. Semakin menarik Pak. Banyak yang diskusi makin ini. Dari Mas Satya ya, masih hadir di sini. Boleh langsung bertanya Mas Satya? Ya, halo Bu. Ya, suara saya jelas? Diri dari mana? Ya. Jelas-jelas Oh Mas. iya, mohon maaf juga ini kamera saya off karena sinyalnya jelek. Saya Satya dari Universitas Diponegoro. Mau tanya Bapak Ibu, dalam perhitungan penelusuran banjir kan ada input dan output, debit masuk dan debit keluar. Nah, untuk menghitung debit keluar pada penelusuran banjir di waduk, itu apakah menggunakan rumus debit pintu? Nah, untuk rumus debit pintu kan ada fungsi bukaan pintu, misalnya 1 meter, 2 meter. Nah, yang dipakai itu apakah bukaan full
Atau dicoba 1 meter berapa nanti hasilnya, 2 meter berapa hasilnya, 3 meter berapa hasilnya, atau langsung full bukaan pintu gitu. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, untuk early release ini kan juga perlu kita perhitungkan kapasitas sungai di hilirnya ya. Yang tadi di paparan kan untuk kapasitas hilirnya itu memakai aturan sepadan sungai. Jadi untuk kabupaten di debit rencana berapa tahun ya? Itu pakai aturan sepadan sungai itu atau berdasarkan survei hidrometri yang dilakukan teman-teman PU. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Makasih Mas Satya. Bangga Pak, ada 2 pertanyaan. Langsung dijawab. Baik, terima kasih Mas Satya. Pertanyaan pertama terkait dengan routingnya ya, routing pintu. Apakah dibuka semua apa bertahap? Jadi begini Mas, untuk routing waduk ya, routing waduk tidak memakai pintu. Routing waduk menggunakan spillway, overflow dari spillway, dimensi spillway, nanti kapasitas overflow-nya berapa, itu terkorelasi dengan tingginya nanti. Jadi routingnya di sana. Nah, besarnya berapa, itu nanti. Jadi kaitannya sama kapasitas hilir tadi. Jadi berapa yang harus kita kendalikan, maksimal berapa yang mau keluarkan. Nah, itu berdasarkan dari awal dari routingnya, di mana. Jadi sekali lagi Mas, untuk routingnya tidak menggunakan pintu. Routingnya menggunakan pelimpahan untuk routing waduknya. Pintu hanya digunakan untuk menurunkan muka air di awal atau sebelum terjadinya banjir. Jadi beda hal ya. Beda hal ya. Jadi pintu tidak digunakan untuk routing waduknya. Nah, routingnya ini berapa yang dikendalikan terkait dengan berapa penurunan yang harus diturunkan itu tergantung dari berapa debit yang maksimal yang diizinkan. Moga-moga nggak bingung, karena ini sedikit berbeda. Jadi kalau routing sendiri untuk waduk, dia hanya pelimpah saja, tidak pakai pintu. Pintu digunakan untuk menurunkan muka air pada sebelum puncak banjir datang. Nah, penurunan muka air ini sebagai inisial pada saat routingnya. Jadi ke sana korelasinya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua mengenai kapasitas sungai di hilir, ini menggunakan aturan sepadan atau survei hidrometri. Jadi gini Mas, aturan sepadan itu membatasi atau mengatur mengenai debit yang diizinkan. Jadi kalau tadi kota itu Q10 sampai 20. Untuk Q10 sampai 20 tidak boleh ada limpasan di sana. Kalau dia terjadi 25 atau 50 gimana? Boleh limpah di situ. Jadi itu kaitannya sama permen tadi. Nah, bagaimana dengan hidrometri? Hidrometri itu digunakan untuk kapasitas yang terjadi yang ada di sana berapa? Gitu Mas ya. Katakanlah di situ ada kota kabupaten kita mau mengendalikan sampai Q20 tahun. Besarnya Q25 tahun itu 100 meter kubik per detik. Ya. Jadi ini angka aturan yang harus kita penuhi. Yang datang adalah 100 meter kubik per detik. Nah, hidrometri itu memastikan berapa kapasitas. Oh, ternyata kapasitasnya cuma 50. Dari hitungan hidrologi, padahal dia 100. Kan begitu. Nah, bendungan kita inilah sebagai regulatornya. Dari 100 menjadi 50, kita harus turunkan berapa ini untuk rilisnya. Sehingga yang keluar dari bendungan tadi tidak lebih dari 50. Jadi itu kira-kira Mas ya kaitannya. Moga-moga nggak bingung. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, makasih Mas Satya, tadi sudah terjawab ya. Mbak Rasita ini sampai jam berapa ya? Bisa buat pertanyaan berapa lagi? Acara kita nih sampai 20.15 Ibu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Ada 3 sih. Saya buka lagi ya. Sesi berikutnya. Ini dari Genmudit Benda nih, Mbak Jessica. Boleh nanya langsung Mbak Jessica.
Izin Pak, kasih Bu. Pertanyaan sangat biasa saja Pak, tapi untuk memancing teman-teman semua yang generasi muda. Izin Pak, Bu. Tadi kan ada diinformasikan terkait EWS, learning system yang bagus di daerah, di negara Jepang ya Pak, kalau nggak salah tadi, atau negara luar. Nah, cuma ingin membandingkan aja Pak dengan Indonesia, sebenarnya kita sudah lebih proper atau mungkin ada langkah-langkah apa yang kita perlu siapkan Pak untuk mengaktualisasikan adanya EWS yang lebih proper lah di Indonesia, dan jika pun ada beberapa perbedaan unsur antara Indonesia dengan negara luar itu kira-kira seperti apa, dan bagaimana bisa kita menjawab tantangan terkait aplikasi EWS tersebut yang lebih proper di Indonesia, karena kan bisa untuk mengatasi bukan mengatasi ya, tapi istilahnya memberikan warning ya untuk namanya adanya bencana ataupun banjir yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak, Bu. Boleh dijawab langsung Mbak Tati. Oh, Mbak Tatinya malah kabur nih. Boleh Pak, maaf Pak, sinyalnya Oh ya. Ya moga-moga di tempat saya Pak. juga nggak lop-lopan ini. Untung sampai sekarang masih aman. Iya Mbak Jessica. Jadi Jepang, Korea itu memang lebih maju dari kita. Lebih duluan lah ya, bukan lebih maju. Lebih duluan dari kita terkait dengan integrasi sistem manajemen pengelolaan sumber daya air lah. Nah, di kita gimana? Menurut saya, kalau saya sendiri menilai secara infrastruktur kita nggak kalah dengan mereka. Yang membedakan adalah mereka sistemnya sudah jalan. Jadi mulai dari BMKG-nya mereka sudah langsung inline atau sudah terkoneksi dengan sistemnya pengelola sumber daya airnya. Dan pengelola sumber daya airnya juga sudah terkendali dalam satu komando, baik dari hulu sampai ke hilirnya. Jadi sebetulnya apa yang harus kita tiru dari situ? Yang pertama adalah sistemnya harus kita siapkan. Tadi integrasi dengan BMKG harus kita sudah perkuat kerjasamanya, transfer atau sharing informasinya juga sudah bisa online, real time, itu harus kita perkuat. Yang kedua, kita sedikit kurang mungkin di sistem pemantauannya, alat ukur kita ini masih belum tertata dengan baik. ARR kita itu juga masih belum terkait dengan baik. Siapa yang punya ini juga masih belum dikelolanya, siapa juga masih belum bagus. Terus AWL kita juga sebagian masih belum otomatis, masih manual. Jadi ini yang mungkin perlu kita perkuat. Minimal dengan informasi dari satelit, kita punya ARR sebagai ground check-nya, dan kita punya AWLR sebagai validasi data terkait dengan debitnya. Ini sudah cukup bagus ini, Mbak. Kalau ini sudah kita punya, tinggal kita kendalikan sistem operasi dari manajemen pengelolaan sumber daya kita, mulai dari bendungan-bendung maupun sistem pengendalian banjir ke hilirnya, ini tinggal kita tata. Sistem banjir ke hilir kan sebagai contoh ya, kita harus pasang semacam AWLR yang sebagai kendalinya. Nah, sebagai contoh ya di Jakarta ini kan kita punya Katulampa sebagai early warning system di kota Jakartanya. Nah, ini seperti itu. Kalau itu nanti sudah tertata, dan saya yakin ini tinggal kita rangkai saja, Pak. Kita rangkai dan kita lengkapi yang kurangnya, alat-alat kita tambahin. Dan kita dari bendungan sendiri juga sudah mulai itu, bendungan-bendungan yang baru dibangun kita pelototin, alat-alatnya juga kita minta dilengkapi, sehingga kedepannya kita bisa lah meniru sistem mereka ini. Gitu Mbak Jessica. Ya, siap kopi Pak. Terima kasih ya. Pak. Penjelasannya luar biasa Pak. Ya, ini tugasnya Mbak Jessica dan teman-teman generasi muda ini selanjutnya nanti. Iya, sama Mbak Aya juga Pak. Siap Pak. Kita tata sama-sama nanti ke depannya. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Somad. Jelas Mbak Jessica. Ini semangatnya generasi muda nih harus ditularkan ke teman-teman yang lain. Selanjutnya mungkin tadi ada pertanyaan ya dari teman-teman PJT. Boleh dibantu Mbak Rasita, tadi saya agak nge-lag jadi di chat box-nya hilang. Tadi ada 2 pertanyaannya. Dari yang terakhir tadi saya baca dari PJT 1 sih. Boleh langsung bertanya dari siapa itu? Boleh dibantu Mbak Aya? Ini terakhir, 2 pertanyaan terakhir itu dari UPB BWSNT 1. Gauris. Yang dari PJT 1? Yang tadi PJT 1 tidak terlihat ya Bu ya. Cuman ada dari Bu Nevi menyambung pertanyaan sebelumnya.
Jadi ini ada Bu yang Nevi, UPB, Hmm, BWSNT 1 sama Pak Hanif, Bu. oke. Dari UPB BWSNT 1, di perwakilan tadi dari PJT sudah ada, dari teman-teman universitas mahasiswa ya tadi sudah hadir. Dari teman-teman UPB mungkin ada yang bertanya tadi dari NT1 ya Mbak? Masih Iya, hadir Bu. Pak teman-teman Gauris. UPB. Pak siapa Mbak? Pak Gauris, Bu. Pak Gauris? Masih ada? Biar kita dapat informasi juga dari pengalaman teman-teman UPB di sana seperti apa. Apa dibacakan aja Mbak pertanyaannya ya? Barangkali Ya, itu Bu, saya aja. bacakan aja ya, Bu. Kita Jadi baca. pertanyaannya tentang bagaimana dengan Saya embung skala bendungan, Pak, yang tidak memiliki kelengkapan AWLR dan ARR maupun data historis sebagai penunjang untuk pembuatan RTOW dan POW dalam menjalankan program early release nantinya. Jadi kayak embung dengan skala bendungan, Pak, yang menerapkan konsep early release ini. Pertanyaannya gitu. Ya. Di NTB memang banyak embung-embung yang naik tingkat dari jadi bendungan. Mungkin bisa dijawab Pak. Selamat mangga Pak. Ya, terima kasih Pak Gaus ya dari NT1. Prinsipnya sama. Jadi kita memang kalau memang belum ada tadi mau embung, mau waduk atau mau danau, situ kalau memang itu memungkinkan untuk melakukan apa namanya rilis, tidak ada masalah. Cuman tadi ada dua bendungan sebagai pengalaman kita yang tidak efektif untuk dilakukan rilis, Sidan dan Tamblang. Ya, Mas Bian sama Mbak Tati ini sebenarnya sudah yang ngitung ini ya. Dari perhitungan routingnya memang dia tidak begitu efektif. Debit yang datang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas reduksi yang ada. Sehingga outflow-nya tidak jauh berbeda. Kita turunkan sampai 10 meter itu bedanya nggak lebih dari 1 meter kubik per detik, 1 atau 2 meter kubik per detik. Jadi tidak worth it untuk kita lakukan penurunan itu begitu. Jadi prinsipnya kalau embung juga dilakukan itu nggak apa-apa, tinggal dihitung aja routingnya. Yang penting punya data hidrograf banjir periode ulang tertentu, mungkin dari 2 tahun sampai kalau kita mau banjirnya sampai PMF ya sampai PMF kita lakukan routingnya. Nanti kita coba aja apa namanya initial routingnya itu kita turunkan 1 meter, 2 meter dan sebagainya. Nanti akan muncul seberapa efektif penurunan early release ini terhadap reduksi banjirnya. Tapi prinsipnya bisa, nggak ada masalah. Nah, kaitannya sama alat-alat ukur ini sebenarnya pelengkap yang memperkaya kita ke depannya lebih apa namanya lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan lebih valid data-data yang ada di bendungan kita. ARR, AWLR ini kalau memang belum ada ya harus segera kita lengkapi. Kira-kira begitu strateginya nanti. Apalagi teman-teman UPB ini nanti kita akan coba dampingi terus untuk memperbaiki infrastruktur di bendungan kita, fasilitas pelengkap maupun SOP gimana kita mengelola dengan baik bendungan kita. Itu Mbak Tati prinsipnya bisa. Ya Pak. Ini sudah mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Abdurrahman ya di chat box. Kalau masih ada Pak Abdurrahman bisa langsung bertanya Pak terkait bendungan yang tidak memiliki. Masih diperkenalkan dirinya terlebih dahulu Pak dari mana? Mohon izin. Nama saya Abdurrahman dari PPBWS Kalimantan 4 Samarinda. Suara saya terdengar jelas Bu? Jelas Pak. Mangga Pak. Oke baik. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apabila bendungan yang tidak memiliki pintu penguras pada spillway-nya, namun di bendungan tersebut untuk menurunkan muka air dengan mengandalkan intake sangat-sangat lambat untuk menurunkan TMA-nya. Dan apabila prediksi dari BMKG untuk 1 minggu ke depan, maka 1 minggu itu sangat-sangat susah untuk menurunkan TMA di waduk tersebut. Mohon solusinya untuk bendungan yang tidak memiliki pintu penguras di spillway
dalam early release menyambut musim penghujan itu seperti apa. Dan apabila kita mengandalkan intake, di mana di situ ada pipa WO dan pipa inlet ke pump hose PDAM, apakah boleh di kedua katup itu kita buka bersamaan? Jadi pipa WO kita buka, pipa inlet ke PDAM untuk menuju pump hose juga dibuka. Mungkin demikian Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Abdurrahman. Mangga Pak, tadi pertanyaannya boleh langsung dijawab. Iya, iya, makasih Mas Abdurrahman ya. Yang pertama, boleh nggak saya jawab dulu yang apa namanya pertanyaan yang terakhir dulu. Boleh nggak kita menggunakan intake WO sama PDAM? Prinsipnya boleh Mas. Cuman catatannya adalah jangan sampai itu apa namanya mengganggu layanan yang ada. Contohnya nanti jadi over terkait dengan intake-nya di sana di PDM-nya salurannya menjadi terganggu terlalu besar dan lain sebagainya. Itu catatannya. Jadi ada kapasitas maksimum. Tapi kalau dia langsung ke sungai malah nggak ada masalah. Jadi kalau intake itu ada yang jalurnya langsung ke sungai itu bisa dipakai. Jadi silakan nanti dihitung aja. Kalau dia ternyata nggak cukup dan dia nggak ada, saya koreksi, bukan pintu penguras Mas ya, tapi adalah pintu, kalau di spillway itu ada memang pintu gated spillway, tapi kalau ini bukan gated spillway, pintu yang memang untuk early release. Kalau itu nggak ada, ya kita harus lakukan modifikasi. Di Kalimantan, di Tapin itu kita juga melakukan modifikasi kok. Di Tapin kalau nggak salah tahun ini sudah konstruksi, kalau nggak salah tahun ini mau konstruksi. Jadi prinsipnya harus kita siapkan infrastrukturnya. Nah, tapi kalau intake-nya ternyata dari hitungan kita, dari rutin kita cukup, ya sudah kita pakai itu saja. Nah, catatannya yang tadi, pipa-pipa tadi menjadi pipa-pipa operasional untuk early release. Jadi jangan sampai itu pipa emergency ya. Iya. Nah, Betul, Pak. jadi nanti statementnya adalah itu pipa early release. Mohon maaf Pak, untuk di Kaltim sendiri memang untuk bendungan stok semua yang sekarang sudah dibukakan sarana untuk early release. Namun di bendungan-bendungan kami yang lama yang sudah existing itu kan tidak ada bangunan early release Pak. Nah, sedangkan pengalaman kita untuk menurunkan TMA di waduk itu sangat-sangat lama sekali. Nah, solusinya seperti apa Pak untuk bendungan yang tidak memiliki early release? Karena yang saya tahu kalau kita manfaatkan bottom outlet yang seperti holopun itu kan sangat beresiko sekali, apabila susah ditutup itu akan membahayakan TMA waduk kita yang akan terus turun. Mungkin solusinya seperti apa Pak? Makasih. Ya, solusinya yang pertama nanti kita evaluasi bareng-bareng Mas. Jadi nanti di Kalimantan 4 juga nanti kan ada UPB-nya ya. Melalui UPB nanti kita coba evaluasi bareng-bareng, dan kalau memang itu harus ditambahkan pintu, kita akan programkan untuk rehab Mas. Kita tambahkan pintu itu sebagai sarana untuk rilis. Ya, solusinya seperti itu. Mohon satu lagi Pak, untuk yang tadi WO kami itu outletnya langsung ke sungai. Namun di situ kan ada persimpangan pipa gitu Pak, yang persimpangan satunya itu masuk ke inlet pump hose, itu WO menuju ke sungai. Kalau misalkan dari pihak PDAM beralasan nanti kalau misalkan WO-nya dibuka, airnya keruh, terus atau ada alasan yang tidak mengizinkan kami untuk membuka WO, itu bisa kita bantahkan Mbak ya, untuk strategi menurunkan tinggi muka air. Ya Mas, jadi nanti kita evaluasi dulu sistemnya ya. Yang kedua, prinsipnya sih sedapat mungkin kita dapat melakukan rilis tanpa mengganggu layanan. Tapi kalau itu menjadi pilihan, itu kan sebenarnya hanya situasional, tidak selalu Mas ya. Jadi nanti kita ke sana larinya. Nah, dan kalau memang ternyata WO dan PDAM kita juga tidak cukup, ya sudah, kita harus bikin pintu di sana, tambahkan pintu di situ. Gitu kira-kira Mas. Baik, ya. Pak. Terima kasih. Sama-sama Mas.
Izin Bu Tati, ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, keselip satu, Pak. Bu. Oh, masih ada waktunya, Mbak? Gimana, Bu? Boleh, Bu, satu ini. Oh, yang mana, Mbak? Pertanyaannya sedikit sih, Bu. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana konsep early release untuk bendungan Kaskade, Pak, atau bendungan Seri. Bendungan Seri. Itu, Pak, pertanyaannya. Ya, ya, mangga, Pak. Tadi belum ada disinggung yang cascade. Sorry Mbak, barusan ini apa pertanyaannya? Ini Pak, early release untuk bendungan Cascade. Oh, rilis untuk cascade. Wah, ini menarik ini. Prinsipnya sama. Cuman kalau cascade ini kan outflow dari satu bendungan menjadi inflow dari bendungan yang lain. Ya ini kalau kita berbicara, kita punya 3 cascade yang bisa kita jadi pelajaran. Yang pertama adalah Saguling Cirata Jatiluhur. Itu satu cascade. Kita juga punya Batu Tegi, apa namanya Pak? Batu Tegi, Wes Kampung, dan Marga 3. Ya, Wes Kampung, apa Mbak? Batu Tegi, Wes Kampung, dan yang Marga 3, Pak. Marga 3. Jadi terus satu lagi kita punya Sutami, Lingi, dan Lodoyo. Ini juga cascade semuanya. Jadi prinsipnya sama. Jadi yang menjadi kuncinya adalah di atas itu harus kita korelasikan terhadap bendungan di bawahnya. Sebagai contoh, kalau yang kita berbicara mengenai Saguling, berarti outflow Saguling itu harus kita kendalikan seminimal mungkin agar tidak membuatin dari Cirata. Demikian juga Cirata. Cirata harus kita kendalikan sedapat mungkin tidak mengganggu dari Jatiluhur. Terakhir, Jatiluhur tidak boleh menggenangi daerah Karawang dan Bekasi di daerah hilir sana. Jadi prinsipnya sama, kita bermain routing saja, tapi routingnya adalah routing berjenjang, cascade ya. Jadi seperti itu kira-kira perhitungan atau pendekatannya. Ya, terima kasih Pak. Semua pertanyaan sudah dijawab. Sepertinya waktunya juga agak lebih dikit. Terima kasih Pak Slamet sudah menyampaikan dan menjelaskan tentang early release ya. Sebelum saya tutup, saya coba simpulkan beberapa tadi pembahasan dan paparan. Mungkin yang pertama, early release itu salah satu strategi untuk menurunkan muka air pada awal musim penghujan. Bagaimana early release itu bisa diterapkan? Early release itu merupakan bagian dari intercept atau bagian dari POW yang POW dari bendungan kita. Kemudian dalam sebelum menerapkan early release, kita perlu mengevaluasi sistem atau menghitung dahulu. Tadi salah satunya dengan routing dan melihat infrastruktur apa yang ada di sana. Dan jika diperlukan penambahan infrastruktur seperti pintu. Dan yang terakhir mungkin perlunya sinergitas atau membangun sistem ya yang saling terintegrasi tadi untuk bisa memanfaatkan strategi rilis ini seperti tadi dari forecasting BMKG, terus pemanfaatan sistem AWLR dan ARR, dan itu nanti bisa terintegrasi, dan dengan terintegrasi sistem ini maka konsep strategi rilis ini bisa menjawab atau sebagai strategi dalam mitigasi pengendalian banjir, terutama untuk bendungan-bendungan. Mungkin sekian dari saya. Mbak Tati, sorry. Ya, ada sorry Mbak, saya koreksi sedikit Mbak. Yang tadi yang rilis strategi menurunkan elevasi muka air bukan di awal musim penghujan ya. Bukan awal musim penghujan, tapi sebelum datang banjir, puncak banjir. Jadi dia bisa jadi pas musim penghujannya, hari ini banjir, nanti seminggu kemudian juga akan banjir lagi, seminggu kemudian juga akan, bukan di awal musim penghujan, ya. Tapi sebelum puncak banjir datang, dan itu biasanya kita dikasih tahu early warning sistemnya dari BMKG. Ya, itu tambahannya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebelum puncak banjir datang sebagai koreksi, terima kasih teman-teman semua yang sudah stay sampai jam 20.24 ya, masih standby 157 partisipan. Terima kasih atas antusiasnya terhadap
acara SDA Muda ini. Jika ada kesalahan yang tadi yang terucap dari kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MP. Silakan Mbak Aya. Oh, mungkin Ibu sebelum saya tutup Bu, ada baiknya kita foto dulu bersama Ibu biar belum bubar dulu. Jadi kita aktifkan kameranya, tolong Bapak Ibu semua. Pak Jessica tolong nggak? Siap, Bu. Oke, mungkin di slide pertama kita bisa aktifkan videonya. Saya hitung dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3 ya untuk slide pertama ya. Lalu selanjutnya untuk slide kedua. Sebentar, saya copy dulu. Ya, untuk yang slide kedua bisa foto bersama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk yang slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang keempat. 1, 2, 3. Ya. Slide kelima, ya semoga aktifkan videonya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan yang terakhir slide ke-6. 1, 2, 3. Oke Mbak Aya, sudah semuanya. Sudah ya? Ya. Semuanya baiklah. Alhamdulillah acara webinar kita dengan topik kupas tuntas konsep iriliris pada bendungan sebagai upaya mitigasi bencana banjir di Indonesia pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 telah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan acara ini dapat menambah wawasan kita terhadap pola operasi bendungan dengan konsep tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Bapak narasumber, yang telah berkesempatan meluangkan waktu berbagi ilmu, sharing pengalaman, terutama pada topik webinar kita malam ini. Dan juga tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia, serta para peserta webinar yang sudah mensupport acara ini sehingga berjalan lancar. Serta kami mohon maaf jika dari tadi, mulai dari awal sampai sekarang, apabila ada kesalahan. Mohon untuk dapat dimaafkan. Terakhir dari saya, jika Anda sudah mengawali sesuatu dengan baik, maka tutuplah dengan sempurna. Selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Slamet, Bu Tati. Yo, makasih semuanya. Semua kayak Bu Tati, Pak Slamet. Yuk, sama-sama. Thank Izin you semua. live ya. Iya Masih di kantor, Pak. Mbak. Iya Pak. Thanks Pak Slamet. Iya, makasih. Izin live ya, Bapak Iya Ibu. Bu, makasih Bu. Ya. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Stay tune terus di SDA Muda.